Shalom, apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baiklah teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan membahas tentang pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum saya memulainya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Desi Siombing. Saya dari Prodi PAK. Dengan tugas ini adalah tugas dari Bapak Wilson Simanjuntak dan dengan mata kuliah pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Baiklah teman-teman sekalian, pembelajaran kita pada saat ini adalah PAK dalam masyarakat majemuk. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang ditandai dengan banyaknya ras, budaya, agama, status, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, kriteria klasifikasi suatu ras digunakan berdasarkan ciri-ciri biologis atau fisik. Secara garis besar, tanda-tanda fisik yang digunakan adalah bentuk badan, bentuk kepala, raut muka, bentuk hidung, ya, dan warna kulit. Itu dia teman-teman. Ras ditandai dengan adanya ciri-ciri fisik. Dapat dibedakan 4 kelompok ras, yaitu Papua Melanosoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya, dikenal dengan berbagai budaya yang ada di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu teman-teman, masyarakat Indonesia juga terkenal dengan agamanya yang berbeda-beda, namun selalu bergandengan tangan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, teman-teman sekalian, ada juga pendapat atau ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai masyarakat majemuk, seperti misalnya ilmu sosial. Masyarakat majemuk adalah suatu keadaan masyarakat di mana setiap kelompok kebudayaan memiliki lembaga-lembaga yang berkaitan dengan setiap bidang kehidupan kecuali politik, di mana lembaga setiap kelompok kebudayaan tertentu memegang kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan juga tidak hanya itu teman-teman, Sukanto dalam tahun 2001 mengemukakan pendapatnya mengenai masyarakat majemuk, bahwa masyarakat majemuk yaitu kemajemukan budaya dengan kelompok etnis dan minoritas serta terpelihara identitasnya dalam suatu masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, selain masyarakat majemuk, ada juga yang namanya pluralitas. Nah, apa yang membedakan pluralitas dengan majemuk? Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan saling atau rasa menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama atau konsistensi serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Sebenarnya, berbicara tentang konsep pluralisme sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep kemajemukan atau keberagaman, di mana jika kita kembali pada arti pluralisme itu sendiri, bahwa pluralisme itu merupakan suatu kondisi masyarakat yang majemuk. Nah, pada prinsipnya konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi pluralisme, bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, mulai dari suku, agama, ras, dan golongan, dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Nah, teman-teman, berikutnya akan kita bahas tentang apa sih persamaannya pluralisme dengan masyarakat majemuk dan apa yang membedakannya. Nah, berikut adalah dibahas persamaannya. Pembahasan antara masyarakat majemuk dan pluralisme tidak lepas dari keanekaragamannya, seperti misalnya budaya, suku, ras, status sosial, dan agama.
Tujuan yang hendak dicapai adalah sama, yaitu kesejahteraan bersama dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, hidup di dalam kemajemukan dan pluralisme selalu menuntut manusia untuk saling bersolidaritas dan menerima perbedaan itu sebagai suatu keindahan. Keempat, kerjasama diarahkan untuk mengedepankan tujuan bersama. Kelima, adanya kemajemukan dan pluralisme merupakan suatu fakta sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang tidak dapat ditolak dalam sejarah hidup manusia, baik secara lokal maupun nasional dan internasional. Lalu, apa yang membedakannya? Pluralisme itu lebih menonjol dalam hal perbedaan agama, dan kemajemukan itu mencakup keanekaragaman ras, budaya, suku, dan agama, begitu deh ya. Nah, yang kedua apa yang menjadi perbedaannya? Yang kedua adalah kemajemukan menuntut untuk membentuk satu kesatuan tanpa melihat perbedaan, sedangkan pluralisme menuju ke arah saling menghormati dan toleransi. Ketiga, kemajemukan bersifat umum, sedangkan pluralisme bersifat religius. Baiklah, nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa sih contoh pendidikan agama Kristen yang multikultur itu? Nah, pertentangan etnis yang terjadi di negeri ini mengajarkan betapa pentingnya pendidikan multikultural dan bagi masyarakat. Pada sentra-sentra kebudayaan seperti kota-kota besar di mana hidup berbagai macam etnis di dalamnya, pertemuan antar kebudayaan merupakan persoalan yang menarik. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Untuk mendesain pendidikan multikultural secara praktis memang tidak mudah, akan tetapi untuk diwujudkan pendidikan multikultural perlu diperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, dialog. Pendidikan multikultural tidak mungkin berlangsung tanpa dialog. Dalam pendidikan multikultural, setiap perbedaan dan kebudayaan yang berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain. Dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menerima bahwa orang lain berbeda dengan kita. Dialog dan toleransi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila dialog itu bentuknya, toleransi itu isinya, gitu dia ya. Dan sistem pendidikan kita selama ini terlalu menitik beratkan pada pengkayaan, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi mengabaikan penghargaan atas nilai-nilai budaya dan tradisi bangsa. Sebenarnya, pendidikan multikultural harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah faktor yang paling utama, teman-teman, dimana di sanalah kita menemukan jati diri kita pertama kali. Kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya keluarga juga, teman-teman, sekolah, gereja juga menjadi faktor pendukung, teman-teman. Contoh penerapan pendidikan multikultural dalam keluarga adalah mengajar anak menonton mimbar agama lain, gitu, agar si anak bisa menghargai agama tetangganya, begitu deh, teman. Dan terjadi perasaan saling menghormati, terjadi perasaan saling mengasihi antar sesama agama, dan tidak mementingkan agamanya sendiri. Dari situ anak diajak untuk memahami nilai-nilai yang saya katakan tadi ya, teman-teman, dan memberikan pengertian kepada anak tersebut supaya dia juga bisa menerima perbedaan dan persamaan tersebut. Contoh penerapan pendidikan multikultural di sekolah adalah peserta didik diajak untuk melihat nilai budaya lain sehingga peserta didik dimengerti dan bisa menghargai perbedaan budaya yang ada. Seperti misalnya budaya Batak, budaya Nias, dan lain sebagainya, teman-teman.
Nah, teman-teman sekalian, pluralisme ada di Indonesia dilatar belakangi dengan kehidupan manusia yang beraneka ragam, baik dari segi agama, budaya, warna kulit, bentuk tubuh, dan faktor sosial. Pluralisme adalah sikap menghargai, menerima, dan memandang agama lain sebagai agama yang baik dan memiliki jalan keselamatan. Misalnya, agama Kristen mengakui keberadaan agama lain, tetapi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, setiap umat beragama terpanggil untuk membina hubungan solidaritas, dialog, dan kerjasama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Orang Kristen jangan terlalu fanatik melihat orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi kita harus sama-sama bisa bergaul, bisa membuka hati, saling toleransi dengan mereka. Membuka diri bukan berarti mengikuti mereka, tetapi kita harus bisa berbagi dengan mereka. Seperti misalnya kalau kita Natal, kita ada acara tahun baruan gitu ya. Nah, jadi apa salahnya kita berbagi dengan saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Kita saling memberikan, kita saling bersilaturahmi, dan seperti Hari Raya Idul Fitri, kita saling mengasihi juga teman-teman. Seperti misalnya berbagi, saling tolong menolong, saling maaf memaafkan, agar kiranya kekuatan persaudaraan kita semakin kuat teman-teman, agar tidak ada yang mampu memisahkan kekuatan kita teman-teman. Sebab kita harus bersatu, bergandengan tangan ya teman-teman, dan agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan tidak dipecah belah oleh masyarakat yang lain. Nah, untuk mencapai perilaku-perilaku seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, jangan fanatisme. Yang kedua, jangan membeda-bedakan. Yang ketiga, jangan egois. Yang keempat, jangan mengejek agama lain. Yang kelima, kita harus saling menghormati teman-teman, agar kiranya seperti contoh yang sudah saya utarakan tersebut benar-benar terjadi dalam kita. Nah, bagaimana peranan dan partisipasi pendidikan agama Kristen dalam kehidupan masyarakat majemuk? Peranan dan partisipasi pendidikan agama Kristen dalam kehidupan masyarakat majemuk adalah peranan yang edukatif, sosial, dan spiritual. Pada prinsipnya, pendidikan agama Kristen adalah wadah pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi setiap warga gereja untuk menjadi dasar bagi kehadirannya dalam masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, sampai disinilah pembahasan tentang pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Yang mau saya katakan kepada teman-teman sekalian adalah, mari kita teman-teman saling bergandengan tangan, mari kita saling menghargai, mari kita saling memotivasi agama yang satu dengan agama yang lain, agar kiranya kita tidak dipecah belah oleh apapun, agar kiranya persaudaraan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih terima kasih saudara karena sudah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Doakanlah saya semakin lebih biasa lagi teman-teman, agar kiranya boleh lebih baik lagi ke depannya. Sampai disinilah acara kita, pembelajaran kita teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.